Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan saya sendiri, Muhammad Alfedenov, dan beberapa teman saya. Kali ini kami nggak jelek-jelek. Tuh, dua, tiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Dalam video kali ini, kami akan memenuhi tugas besar dari mata kuliah ITBD dengan judul Analisis Prediksi Customer Churn pada Industri Telekomunikasi menggunakan algoritma logistik regression dalam kerangka kerja Apache Spark. Kali ini kami beranggotakan saya sendiri, Muhammad Alfedenov, lalu ada Amalia Zahra, ada Fatar Binang Ramadan, ada Runa Raditya Rizky Dayat, dan juga Tesalonika Maura Ardi. Kita mulai dari pembahasan bab 1 yang akan dibawakan oleh Amalia Zahra. Baik, terima kasih kesempatannya. Baik, saya akan mulai. Jadi, proyek kami ini dilatar belakangi oleh tingginya customer churn di industri telekomunikasi dan kebutuhan akan analisis big data untuk memprediksi churn secara dini menggunakan Apache Spark dan machine learning. Kemudian, berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat tiga rumusan masalah utama. Yang pertama itu, bagaimana merancang pipeline data yang efisien mulai dari ingestion hingga analytics menggunakan teknologi big data. Yang kedua, faktor apa saja, baik dari sisi layanan maupun demografis, yang paling berpengaruh terhadap keputusan pelanggan untuk melakukan churn. Yang ketiga, seberapa baik performa model machine learning berbasis logistic regression yang dibangun menggunakan Apache Spark dalam prediksi churn. Yang selanjutnya itu tujuan dari proyek kami ini terbagi menjadi dua, ada tujuan teknis dan analitis. Tujuan teknisnya itu membangun simulasi lingkungan big data menggunakan Apache Spark versi 3.5.1 di sistem operasi Ubuntu. Selain itu, kami membangun pipeline end-to-end, mulai dari data cleaning, feature engineering, hingga pemodelan menggunakan PySpark. Selanjutnya, tujuan analitis dari proyek kami itu yaitu mengidentifikasi variabel-variabel kunci seperti jenis kontrak, tagihan bulanan, dan layanan internet yang memicu churn. Hasil akhirnya adalah model klasifikasi dengan target akurasi di atas 80% yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen. Kemudian, agar proyek kami tetap fokus, maka proyek ini memiliki beberapa batasan. Yang pertama itu dataset yang digunakan adalah dataset telco customer churn dari IBM dengan total data 7.043 data pelanggan. Kemudian infrastruktur yang digunakan itu simulasi single node menggunakan Apache Spark dan PySpark. Dijalankan secara lokal di Ubuntu melalui WSL. Kemudian algoritma dibatasi pada logistic regression untuk klasifikasi biner sehingga fokus proyek kami adalah pada pipeline dan interpretasi model, bukan membandingkan algoritmanya. Kemudian konsep big data, konsep big datanya itu ada Apache Spark. Apache Spark ini merupakan mesin analitik untuk pemrosesan data skala besar yang mengandalkan in-memory processing. Kemudian berbeda dengan Hadoop MapReduce yang banyak melakukan operasi disk, Spark memproses data langsung di memori sehingga jauh lebih cepat. Kemudian dalam proyek kami ini, Spark digunakan untuk proses ETL, dan pelatihan model machine learning. Kemudian PySpark. PySpark ini merupakan antarmuka Python untuk Apache Spark yang memungkinkan pengembangan aplikasi big data dengan sintaks Python. Dengan PySpark, kami dapat menggunakan PySpark SQL untuk data terstruktur dan MLlib untuk membangun model prediksi churn. Yang terakhir itu HDFS. Walaupun proyek ini berjalan pada single node, konsep HDFS ini tetap penting sebagai dasar penyimpanan data dalam ekosistem big data.
HDFS ini dirancang untuk menyimpan data secara terdistribusi, fault toleran, dan scalable yang menjadi fondasi sistem big data modern. Selanjutnya, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi pada bagian teori pendukung dan metodologi. Pada bagian ini, saya akan membahas penelitian terkait sebagai dasar pemilihan metode, dilanjutkan dengan kerangka teori yang digunakan, serta gambaran awal dataset dan arsitektur sistem yang menjadi fondasi analisis prediksi customer churn. Pada bagian penelitian terkait, kami mengkaji beberapa studi terdahulu yang relevan sebagai landasan teori. Penelitian oleh Jen et al. Menunjukkan bahwa algoritma logistic regression mampu mencapai akurasi data 85% dalam memprediksi customer churn pada industri telekomunikasi. Hasil ini membuktikan bahwa logistic regression merupakan metode yang robust dan tidak bersifat black box, sehingga mudah diinterpretasikan. Selain itu, penelitian oleh Ahmed dan Maheswari menekankan pentingnya pada data pre-processing, khususnya dalam menangani missing values pada data telekomunikasi berskala besar. Temuan ini menjadi dasar kami dalam menempatkan proses pembersihan data sebagai tahap krusial sebelum pemodelan. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian tersebut memperkuat alasan pemilihan logistic regression dan pendekatan big data pada proyek ini. Lalu masuk ke kerangka teori yang terbagi menjadi tiga, yakni customer churn, logistic regression, dan confusion matrix. Customer churn didefinisikan sebagai kondisi ketika pelanggan memutuskan untuk berhenti menggunakan layanan pada periode tertentu. Dalam konteks telekomunikasi, churn menjadi indikator penting karena kehilangan pelanggan berdampak langsung pada pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, prediksi churn digunakan sebagai alat strategis untuk meningkatkan retensi pelanggan. Lalu, logistic regression, yakni merupakan algoritma supervised learning yang digunakan untuk klasifikasi biner. Pada penelitian ini, algoritma ini digunakan untuk memprediksi dua kelas, yaitu pelanggan churn dan tidak churn. Logistic regression bekerja dengan menghitung probabilitas menggunakan fungsi sigmoid sehingga hasil prediksi dapat diinterpretasikan dalam bentuk peluang. Lalu, confusion matrix, yakni untuk mengevaluasi performa model, digunakan confusion matrix yang membandingkan hasil prediksi dengan data aktual. Melalui confusion matrix, kami dapat melihat jumlah prediksi yang benar maupun salah, serta mengukur akurasi model secara keseluruhan. Lalu, database yang digunakan adalah Rako Customer Churn yang terdiri dari 7.043 data pelanggan dengan 21 atribut. Atribut tersebut mencakup data demografis, informasi layanan, data akun pelanggan, serta satu atribut target yaitu churn. Dataset ini dipilih karena sering digunakan sebagai benchmark dalam penelitian churn dan merepresentasikan kondisi nyata industri telekomunikasi. Lalu masuk ke arsitektur dan tools yang terbagi menjadi dua, yakni arsitektur pipeline data dan maaf eh, masuk ke arsitektur pipeline data. Arsitektur itu sistemnya dirancang dalam bentuk pipeline data end to end, mulai dari data ingestion, data preprocessing, analisis menggunakan machine learning hingga visualisasi hasil. Pendekatan pipeline ini menggunakan proses analisis berjalan secara terstruktur, efisien, dan mudah dikembangkan dalam skala data yang besar. Lalu, tools yang digunakan yakni dalam implementasinya, sistem dijalankan pada lingkungan Ubuntu Linux dengan framework Apache Spark sebagai mesin pemrosesan data utama. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python menggunakan PySpark serta Spark MATLAB untuk membangun model logistic regression. Kombinasi ini dipilih karena mampu menangani data dalam jumlah besar secara cepat dan scalable. Lalu presentasi akan dilanjutkan oleh Avatar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini akan saya lanjutkan ke 3.3, itu lakukan implementasi ya. Di sini kami membagi rencana kerja menjadi 3 tahap utama. Tahap pertama dulu, yaitu ada data preprocessing ya, atau pemeriksaan data, seperti biasa, bertujuan untuk memastikan kualitas data sebelum masuk ke pemodelan.
Nah, ini meliputi apa? Yang pertama itu ada typecasting ya, untuk memperbaiki tipe data total charge yang tidak konsisten di dalam datasetnya. Terus kemudian ada handling missing value untuk menghapus data kosong. Selanjutnya yang terakhir itu ada string indexing ya, atau encoding. Mengubah seluruh fitur kategorikal, kayak gender, internet service, contract, itu yang berupa teks menjadi format numerik index ya, menggunakan string indexer. Lanjutnya ke 3.3.2, yaitu proses penyimpanan dan pemanggilan data ya. Nah, di sini tuh ada storage dan juga ingestion juga ya. Storage ini menggunakan sistem simulasi file lokal ya, local file system pada direktori Ubuntu. Nah, di sini dikerjakan di laptop rekan saya, yaitu Alfayet, sebagai pengganti HDFS fisiknya. Selanjutnya ada ingestion, yaitu data dipanggil ke dalam memori Spark menggunakan fungsi sparkread.csv dengan parameter inverse skema sama dengan true. Ya, itu untuk apa? Untuk mendeteksi struktur skema data secara otomatis. Selanjutnya, ke 3.3.3, implementasi algoritma analisis. Nah, tahap ini mencakup fitur engineering ya, menggunakan vector assembler untuk menyatukan fitur dan data splitting juga dengan rasio 80% data latih dan 20% data uji. Nah, pemodelan akan menggunakan algoritma logistic regression dari pustaka Spark MLlib ya. eh, Menggunakan metrik akurasi. Selanjutnya, boleh ke 4.4. Nah, yang 4.1, bab 4, implementasi hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada environment setup ya. Nah, di sini eh, untuk memastikan integrasi yang tepat antara sistem operasinya ya, bahasa pemrograman Python dan engine Apache PySpark. Tanpa konfigurasi batu besar, PySpark tidak akan bisa memanggil Java sebagai dasar operasinya. Sampai itu adalah gambar code environment setupnya yang kami kerjakan. Selanjutnya ke 4.1.2, initial system dan data ingestion. Nah, ini seperti ini. eh, jadi kita aktifkan ya Spark Session-nya dengan nama aplikasi Telcochon Project Final dalam mode lokal ya, untuk memastikan penggunaan core CPU-nya ya. Nah, selanjutnya di paling bawah itu ada import OS. Seperti biasa, shell code-nya ya. Di sini kami jalankan di dalam Ubuntu-nya, atau di ini ya, sebutannya tuh di Jupyter ya. Di Jupyter, ini kode inisialisasi sistem dan data ingestion. Eh, Boleh ke bawahnya. Nah, di situ juga ada ya hasilnya dari dataset kita yang apa, initial system ya, dan juga setelah data ingestionnya. Selanjutnya, terakhir dari saya yaitu data pre-processing. Nah, pada tahap ini datanya itu diolah agar bisa digunakan oleh algoritma logistic regression. Nah, ada 3 langkah nih. Yang pertama itu ada cleaning and casting atau data cleaning ya. Kami mengonversi kolom total charge ya menjadi tipe double dan menghapus nilai nol. Nah, hasilnya data valid yang bisa itu 7.032 baris. Selanjutnya ada encoding ya. Tadi string indexer ya berarti ya. Encoding itu string indexer dijalankan untuk mengonversi kolom seperti gender dan partner menjadi angka indeks ya, satu atau nol. Selanjutnya ada vector assembly yang terakhir, yaitu menggabungkan eh, semua fitur terpilih di dalam satu kolom vektor bernama features sebagai syarat input pemodelan dalam Spark MLlib. Ya, mungkin sekian penjabaran dari saya. Akan saya berikan kepada rekan saya berikutnya, itu Runar. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sekarang kita akan masuk ke pelatihan model dan evaluasi performa. Nah, yang pertama adalah pelatihan model. Pada tahap ini, dataset kita bagi menjadi dua, yaitu data latih dan data uji, di mana kita memberikan 80% untuk data latih atau sebanyak 5.690 baris, dan untuk data uji kita berikan 20% sebanyak sebanyak 1.342 baris. Nah, kita sesuai metodologi kita menerapkan algoritma logistic regression untuk membangun model prediksi churn ini. Oke. Nah, setelah selesai model dilatih, kita mendapatkan hasil evaluasi yang pertama yaitu akurasi
dengan menggunakan multi-class classification evaluator yang menunjukkan hasil model yaitu sebesar 82,04%, di mana kita mendapatkan skor yang lebih tinggi dibanding tujuan awal kita itu 80%. Nah, ini adalah kode dari eh, pelatihan model dan akurasi model. Oke, oke. Oke, baik, kita lanjutkan ke poin 4.2 yaitu visualisasi. Nah, yang pertama adalah confusion matrix. Di sini kita akan melihat lebih dalam daripada akurasi tadi. Nah, dengan confusion matrix ini kita bisa melihat output sebagai berikut, yang mana ini adalah 896 yaitu true negatif, di mana model ini berhasil memprediksi churn dengan benar pelanggan yang tidak berhenti berlangganan sebanyak 896 orang. Nah, kemudian ada true positif di mana sebanyak 205 orang, yaitu model secara akurat mengidentifikasi 205 pelanggan yang beresiko tinggi untuk berhenti berlangganan. Nah, di sisi lain kita memiliki false negatif dan false positif juga, di mana eh, dengan skor 160 dan 81. Oke, baik, kita lanjutkan ke eh, bagian selanjutnya yaitu fitur importance atau faktor penyebab churn. Nah, visualisasi fitur importance pada model logistic regression ini digambarkan melalui nilai koefisien setiap fitur. Nah, kita langsung saja untuk membaca grafik yang sudah dihasilkan dari model ini, yaitu seperti berikut. Oke. Nah, di sini ada beberapa temuan menarik dari model yang kita buat ini, yaitu yang pertama adalah batang gender atau gender index, yaitu memiliki batang negatif paling panjang minus 1,2. Ini menunjukkan jenis kelamin itu memiliki pengaruh kuat dalam menahan pelanggan agar tidak churn. Nah, yang kedua adalah faktor sosial. Di sini ada dua faktor sosial, yaitu adalah partner dan tanggungan. Yaitu di sini ada partner index dan dependence index. Nah, di sini sama-sama memiliki hampir di atas minus 0,4. Nah, itu berarti pelanggan yang berkeluarga cenderung lebih stabil berlangganan. Oke, yang ketiga itu eh, yang terakhir adalah layanan teknis. Nah, fitur seperti online security dan tech support itu berkorelasi negatif, artinya pelanggan yang mengambil layanan support cenderung lebih puas dan tidak mudah pindah. Nah, oke, untuk analisis lebih mendalam mengenai implikasi bisnis dari temuan ini dan kesimpulan akhirnya akan dijelaskan oleh rekan saya itu Alfayet. Silakan Alfayet. Mute mute. Baik, terima kasih Ronar. Setelah kita menjalankan semua proses yang sudah dikerjakan dari ingestion dan lain-lain, maka kita masuk ke analisis hasil. Seperti yang sudah dikatakan juga bahwa eh, dari algoritma logistic regression ini terbukti efektif untuk dataset yang kita pakai. Karena hasil akurasi eh, menghasilkan sebesar 82,04% pada data uji dengan menggunakan pembagian data 80 dan 20 tadi. Ini berarti menunjukkan kemampuan generasi yang stabil, di mana dari 1.342 data uji, model berhasil memprediksi dengan benar mayoritas status loyalitas pelanggan. Keberhasilan ini mengonfirmasi temuan Jane et al. Bahwa model linear tetap menjadi metode yang sangat andal untuk klasifikasi biner pada industri telekomunikasi. Itu dari segi optimalitas kinerja model. Dari interpretasi kekuatan prediksi fitur juga, analisis ini ditemukan bahwa variabel demografis seperti gender index dan partner index, serta layanan keamanan seperti online security index, memiliki pengaruh negatif yang signifikan. Secara statistik, hal ini berarti kehadiran atau nilai positif pada fitur-fitur tersebut secara efektif menekan laju churn pelanggan. Sebagai contoh, koefisien negatif kuat pada layanan teknis menunjukkan bahwa pelanggan yang merasa aman dan didukung secara teknis memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi, sehingga
Probabilitas mereka untuk berhenti berlangganan menurun drastis. Lalu poin tentang validasi performa melalui conversion matrix. Meskipun akurasi keseluruhan tinggi, analisis kritis pada conversion matrix menunjukkan adanya 160 kasus false negatif. Hal ini menandakan bahwa terdapat sebagian kecil pelanggan yang diprediksi akan tetap berlangganan, namun pada kenyataannya melakukan churn. Informasi ini sangat krusial bagi manajemen untuk melakukan pendekatan lebih personal pada kelompok pelanggan berisiko tinggi yang tidak tertangkap oleh model standar. Lalu kita masuk ke poin terakhir, yaitu efisiensi dan skalibilitas Big Data. Penggunaan framework Apache Spark memungkinkan seluruh proses mulai dari pre-processing hingga tahap pelatihan model berjalan secara instan. Arsitektur pemrosesan in-memory ini membuktikan bahwa solusi yang dibangun tidak hanya tepat untuk dataset saat ini, tetapi juga sangat siap atau scalable untuk diimplementasikan pada skala data jutaan record di masa depan tanpa menurunkan performa yang berarti. Lalu kita masuk ke bab 5 terkait kesimpulan dan saran. Setelah melalui tahapan perancangan sistem, pemrosesan data, hingga evaluasi model menggunakan teknologi Apache Spark, maka dapat ditarik beberapa poin kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, keandalan model prediktif. Implementasi algoritma logistic regression dapat pada dataset ini menunjukkan performa sangat tinggi, seperti yang tadi 82,4%. Hal ini membuktikan bahwa model memiliki kemampuan generalisasi yang baik untuk mengenali pola-pola perilaku pelanggan yang berisiko berhenti berlangganan berdasarkan fitur-fitur yang tersedia. Lalu yang kedua, efisiensi arsitektur Big Data. Penggunaan framework Apache Spark dalam lingkungan WSL atau Ubuntu terbukti mampu menangani seluruh pipeline data, mulai dari data ingestion, pembersihan data, hingga pelatihan model secara cepat dan efisien. Integrasi ini menunjukkan bahwa sistem siap untuk ditingkatkan jika di masa depan volume datanya bertambah. Lalu, identifikasi faktor dominan. Berdasarkan analisis hasil fitur importance melalui ekstraksi coefficient model, ditemukan bahwa variabel demografis seperti gender dan status partner merupakan pembeda utama dalam pola perilaku pelanggan. Selain itu, fitur layanan teknis seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa itu memiliki korelasi negatif yang kuat terhadap churn, yang berarti kehadiran layanan tersebut secara efektif menjadi penahan bagi pelanggan agar tidak berpindah ke kompetitor. Yang keempat, integritas data preprocessing. Keberhasilan model juga didorong oleh tahap preprocessing yang ketat, di mana data mentah sebanyak 7.043 baris dibersihkan dari nilai nol dan kesalahan tipe data sehingga menghasilkan 7.032 baris data valid yang berkualitas tinggi untuk proses pembelajaran mesin atau modeling. Lalu kita masuk ke poin 5.2, yaitu saran. Untuk pengembangan penelitian atau implementasi sistem di masa mendatang, kami menyarankan beberapa hal berikut. Yang pertama, eksperimen algoritma. Perlu dilakukan komparasi dengan algoritma lain yang lebih kompleks seperti random forest atau GBT, yaitu gradient boost trees, untuk melihat apakah terdapat peningkatan akurasi yang signifikan dibandingkan yang kita gunakan, yaitu logistic regression. Yang kedua, penanganan imbalance data. Mengingat data churn seringkali tidak seimbang atau imbalance, penggunaan teknis seperti oversampling atau penyesuaian bobot kelas dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan performa pada kelas minoritas, yaitu yes churn. Yang terakhir, strategi bisnis. Perusahaan disarankan untuk lebih gencar mempromosikan layanan keamanan dan dukungan teknis kepada pelanggan baru, karena data membuktikan layanan tersebut memiliki korelasi kuat dengan bertahannya pelanggan pada layanan perusahaan. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dalam tugas besar kami terkait analisis prediksi customer churn pada industri telekomunikasi menggunakan algoritma logistic regression dalam kerangka kerja Apache Spark. Apabila dalam tugas besar kami terdapat kesalahan penyebutan, kesalahan perhitungan, ataupun kesalahan penyampaian, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.